Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pilma Septiani dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2B. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil resume dari materi-materi yang ada di YouTube. Yang pertama yaitu Distributed dan Parallel Computing. Komputasi paralel adalah jenis komputasi di mana banyak perhitungan dilakukan pada waktu yang sama. Prinsip dasarnya, komputasi dapat dibagi menjadi submasalah yang lebih kecil yang masing-masing dapat diselesaikan secara bersamaan. Asumsinya, memiliki perangkat keras paralel yang kami miliki yang mampu menjalankan perhitungan ini secara paralel. Sejarah komputasi paralel hadir sejak awal komputasi pada abad ke-20. Para peneliti dari IBM membangun beberapa komputer paralel komersial pertama. Selama lebih dari 1 dekade, para peneliti telah menyuarakan pendapat bahwa pengorganisasian satu komputer telah mencapai batasnya dan bahwa kemajuan yang benar-benar signifikan hanya dapat dicapai dengan interkoneksi berbagai komputer. Menurut Gen Amdahl 1967. Pada saat itu, komputasi paralel terbatas pada komunitas khusus dan digunakan dalam komputasi kinerja tinggi. Sejarah terbaru, pada awal abad ke-21, penskalaan frekuensi prosesor menghantam dinding kekuatan. Vendor prosesor memutuskan untuk menyediakan beberapa inti CPU pada chip prosesor yang sama. Masing-masing mampu mengeksekusi aliran instruksi terpisah. Komputasi paralel memberikan daya komputasi ketika komputasi sekuensial tidak dapat melakukannya. Pemrograman paralel jauh lebih sulit daripada pemrograman sekuensial. Memisahkan komputasi sekuensial menjadi subkomputasi paralel dapat menjadi tantangan atau bahkan tidak mungkin. Memastikan kebenaran program lebih sulit karena jenis kesalahan baru. Speed up adalah satu-satunya alasan mengapa kami repot-repot membayar untuk kerumitan ini. Kelas komputer paralel banyak bentuk yang berbeda dari perangkat keras paralel. Di antaranya yaitu prosesor, multicore, multiprosesor, simetris, unit pemrosesan, grafis, pengaturan yang dapat diprogram, lapangan, dan kluster komputer. Yang kedua yaitu multicore arsitektur. Proses multicore adalah komponen komputasi tunggal dengan 2 atau lebih unit pemrosesan independen yang disebut inti, yang membaca dan menjalankan instruksi program. Cara kerja prosesor multicore ada 2. Yang pertama yaitu multi-reading, yang kedua hyper-reading. Sistem operasi dapat memberitahu prosesor untuk melakukan banyak hal secara bersamaan menggunakan inti terpisah. Multiprocessing dapat diimplementasikan melalui data sharing. Sebuah prosesor multicore memiliki tingkat memori cache yang disebut 11 dan 12. Umumnya 11 adalah unik untuk setiap inti dan 12 dibagi. Salah satu keuntungan utama memiliki cache bersama adalah kemampuan untuk menggunakan cache sepenuhnya. Pertama, prosesor melihat ke dalam dan 11 kemudian 12 terus dan akhirnya
RAM atau memori utama penawaran prosesor multicore energi efisiensi dengan menggunakan prosesor multicore. Arsitek dapat mengurangi jumlah tertanam komputer. Performance multicore processing dapat meningkatkan kinerja dengan menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Kerugian: biaya lebih banyak dibandingkan dengan satu atau lebih inti prosesor. Tidak memiliki efisiensi 2 kali lipat dibandingkan dengan prosesor single core secara praktis. Lebih sulit untuk mengelola secara termal daripada tunggal dengan kepadatan lebih rendah prosesor inti. Drainase baterai lebih cepat karena lebih banyak core in parallel. Masa depan proses multicore: yang pertama, meningkatkan jumlah transistor per milimeter persegi silikon, meningkatkan jumlah core dalam prosesor secara efisien. Kedua, bahan yang lebih baik untuk produksi prosesor untuk mengurangi biaya. Ketiga, metode produksi yang lebih ramah lingkungan. Keempat, perangkat lunak yang lebih baik untuk meningkatkan proses trading. Yang ketiga yaitu virtualization atau virtualisasi. Virtualisasi adalah proses pembuatan versi berbasis perangkat lunak atau virtual dari sesuatu, baik komputasi penyimpanan, jaringan, server, atau aplikasi. Virtualisasi menggunakan perangkat keras komputer fisik untuk menjalankan beberapa mesin virtual di dalamnya. Jenis virtualisasi: yang pertama, tipe 1 atau bare metal hypervisor. Tipe 1 menginstalnya secara langsung. Yang kedua, tipe 2 hypervisor yang dihosting atau hosted pada bare metal tipe 2 menginstalnya di host. Contoh tipe 1, VMware XC, Microsoft Hyper-V, KVM Open Source. Contoh tipe 2, Oracle VirtualBox, IBMware Workstation. Manfaat virtualisasi: lebih mudah untuk mengelola, penghematan biaya, dapat menjalankan semua server dalam tampak yang lebih kecil, menggunakan lebih sedikit daya, dan dapat menggunakan lebih sedikit perangkat keras. Virtualisasi disebut juga hypervisor. Hypervisor yaitu sebuah perangkat lunak yang berjalan di atas server fisik atau host. Hypervisor mengelola sumber daya yang dialokasikan ke lingkungan virtual dari server fisik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.